Halu Production. Aku menikmati masa kecilku yang sangat bahagia, bermain riang dengan dua adik laki-lakiku setiap hari di taman yang indah ini. Bagaikan kebahagiaan hanya milik kami bertiga, keluarga yang harmonis dan berkecukupan. Punya abang, jangan aku. 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 Raka, Riki, stop. Kalian berdua nggak boleh berantem. Abang kan lebih tua. Ngalah ya. Kasih bolanya ke adik dulu. Nanti gantian mainnya. Sekarang kalian nggak boleh berantem ya. Kalian kan saudara. Baik kan ya? Di mana ya Raka dan Riki? Aduh, ketahuan nggak ya? Kakak lihat nggak ya? Hayo, di mana kalian? Bah! Bah! Jangan ke sana. Raka, Riki, nggak boleh main di dekat air. Kenapa, Kak? Bahaya. Nanti ada buaya. Buaya. Takut. Raka, Riki, ayo sarapan, makanan udah siap. Iya, Kak. Riki, gimana perkembangan beasiswa kamu di sekolah? Aman, Kak. Ricky juga udah ditawarin ngajuin beasiswa kuliah, Kak. Kamu jadi ambil jurusan kedokteran. Kalau boleh jujur, kalau kamu ambil jurusan kedokteran, kakak nggak ada biayanya. Jangan khawatir kok, Kak.
Ricky kalau nggak dapet beasiswa, Ricky nggak bakal kuliah kak. Ricky cari kerja biar bisa bantu kakak cari uang. Makan pelan-pelan Raka, keselak kan jadinya. Oh iya Ki, ini tambah lagi telurnya biar kamu selalu fit. By the way, gimana perkembangan Kempo kamu? Kapan nih mau ikut kompetisi Kempo lagi? Aman kak, belum tahu juga sih. Soalnya Ricky sibuk untuk fokus ujian kelulusan sama kejar beasiswa kuliah. Nggak tahu deh. Semoga aja ya kak. Kakak yakin kamu bisa dapat beasiswa itu. Kamu kan juara terus dari SD. Intinya kakak yakin adik kakak yang ganteng satu ini bisa semua. Apapun target dan cita-cita kamu pasti tercapai. Intinya kalau ada apa-apa kamu harus ngomong ya. Pokoknya jangan sampai ada hambatan. Siap kakak, aman aja. Good boy. Ayo habisin makanannya. Makan yang banyak. Kayaknya di rumah ini manusianya cuma ada 2 kali ya. Satunya setan kali ya. Ngomong apa sih Raka? Kok ngomongnya begitu? Malu tuh sama badan yang bongsor. Enggak. Aku ngomong sendiri kok. Anggap aja di rumah ini cuma ada Ricky. Dibilangin, kenapa sih kamu datang bintang ya kamu? Hahaha. Lucu banget, lucu. Ah udah. Jadi nggak nafsu makan. Habisin dulu kak makanannya, mau bajir tahu? Iya Raka, habisin dulu Gi. Kayak anak kecil. Ya. Seradah. Dan lu, gak usah sok perhatian. Nih, kamu aja yang ngabisin. Biar selalu fit. Selalu apalah. Biar selalu dibilang bisa banggain ini tuh. Makan aja semua. Termasuk kebahagiaan dan perhatian di rumah ini. Makan tuh semua. Raka. Dek, omongan kakak kamu yang satu itu jangan kamu dengerin ya. Ya, habisin makanannya, siap-siap sekolah. Iya kak.
Nih, laporannya. Tumben bener, biasanya salah-salah. Iyalah, lagi mood. Kan kemarin aku habis ngedate sama berondong ganteng. Bercanda. Emang dasar cewek nggak waras. Biarin. Bye. Woi, ngelamun aja nih gadis tua. Lo bener-bener ya. Cepat-cepat aja kalau ngomong. Ya lagian ngelamun mulu. Enjoy aja kali sama hidup ini. Bisa nggak ya sehari aja nggak ketemu makhluk yang bikin kesel kayak lo? Gak bisa sayangku, hidupmu hampa tanpa cewek cantik jelita ini. Cantik sih cantik, tapi doyannya ganti-ganti cowok mulu. Gonta-ganti, jaga ya moncongmu. Nggak gonta-ganti kok, kan cantik, makanya harus cari best of the best. Jadi adik-adik lucu yang gemesin harus diseleksi gitu tahu. Emang rada sengklek otak lo ya. Punya dosa apa gue sampai punya sahabat yang sengklek kayak lo gini? Hey, gini-gini bestimu ini ya yang selalu ada ya. Iya juga sih. Aku tayang. Masa sih darling. By the way, dua berondong itu apa kabar? Berondong yang mana lagi sih? Lo kebanyakan PDKT-an kayak tante girang. Hello, siapa lagi kalau bukan Dedek Raka sama Ricky? Adik gue. Ih, bener-bener ya lo. Gue tampol juga. Bercanda. Biar hidup lu tuh nggak selalu ngelamun mulu, cemberut mulu. Tapi apa? Tapi serius nih, nggak mau jadi kakak iparku. Dasar cewek sinting. Kakak ipar kok ngambek? Lama ya nunggu. Soalnya aku tadi kejebak macet. Makanya lama. Sayang, kamu marah ya? Kok muka kamu kayak kesel gitu? Maafin ya, aku udah buat nunggu kamu lama. Enggak kok sayang, nggak apa-apa. Nggak kenapa-napa. Lagian aku cuma nunggu 15 menit kok. Raut, muka kamu itu nggak bisa bohong loh sayang. Kenapa? Ada masalah apa? Cerita sama aku. Nggak ada sayang. Kalau kamu ada masalah ya kamu cerita sama aku ya. Nggak ada. Ayo langsung pergi aja Kamu yuk. tuh nggak bisa bohong, Apa? ya. Udah yuk, ayo makan. Udah ayo. Kayaknya aku pengen sushi deh. Pengen Aku apa? pengen Hah? pempek.
Gimana sekolah tadi? Lancar ngerjain ujian semesternya? Aman kok kak, lancar. Yakin yang tadi aman? Nilai kamu nggak boleh turun loh. Kamu kan lagi progres pengajuan beasiswa kuliah kamu. Pokoknya aman kak, karena semua yang Ricky pelajari masuk semua dalam soal ujian. Good deh kalau gitu. Ini baru adik kakak yang ganteng. Pertahanin ya. Tapi jangan lupa jaga kesehatan. Harus fit, jangan sampai sakit. Ingat itu. Aman kok kak, tenang aja. Dan kamu Raka? Raka? Hah? Apa? Gak salah denger. Kakak panggil aku. Ya siapa lagi? Yang namanya Raka di rumah ini kan cuma kamu. Udah lupa rasanya diperhatiin dan dipanggil kakak sendiri. Jadi harap maklum kalau nggak denger kak. Kenapa kak? Ada yang mau kakak bahas sama kamu nanti. Nanti? Kenapa harus nanti kak? Hal apa? Gak bisa sekarang ya kak? Intinya, kamu dengerin kakak. Nanti kita bahas berdua. Ngerti kamu? Iya deh, iya. Terserah. Mau ngomong dan bahas apa kak? Biasanya cuma mau ngomong sama si anak emas itu. Kamu diam. Biar kakak dulu yang ngomong. Iya deh, iya. Mau ngomong apa sih kak? Udah ngantuk nih. Jujur, sejak kapan kamu terlibat itu? Terlibat apa kak? Aku nggak tahu maksud kakak apa. Gak mau jujur? Masih gak mau ngaku kamu? Ya apa? Orang kenapa? Lagian mengaku tentang apa juga? Selama ini kakak nggak pernah merhatiin aku. Yang diperhatiin kakak selalu anak emas itu. Sejak kapan kamu terlibat pinjol Raka Nugraha? Kak Chan. Mama papa kenapa masuk tanah ya kak? Iya kak, mereka cari harta karunnya di sana.
Mama dan Papa sekarang udah beristirahat dengan tenang. Mereka sudah bahagia di atas sana. Tenang aja, kakak selalu ada buat Raka dan Ricky. Kakak nggak akan pernah ninggalin kalian berdua. Kakak janji, kakak selalu ada sampai kapanpun. Janji ya kak, gak masuk tanah juga. Iya, kakak janji. Sejak kapan kamu terlibat pinjol, Raka Nugraha? Kenapa, Raka? Kenapa kamu sampai terlibat ini? Kenapa, Raka? Kenapa kamu bisa terlibat ini? Kenapa kamu sampai terlibat pinjol? Jelasin ke kakak. Jelasin, Raka. Jangan diam aja. Jelasin sekarang. Raka Nugraha, jelasin. Percuma kak. Raka jelasin juga kakak nggak bakalan ngerti. Jadi buat apa kak? Ya kalau kamu nggak jelasin, gimana kakak bisa tahu? Dewasa dong. Kamu itu udah besar. Jangan kekanak-kanakan, Raka. Terus aja kak, terus. Iya, aku kekanak-kanakan. Aku nggak bisa jadi seperti apa yang kakak inginkan. Nggak bisa jadi adik yang sempurna. Yang sekarang ini kita bahas soal pinjol. Kenapa bisa-bisanya kamu ngalihin pembahasan lain? Oh, sudahlah kak. Lagian, masalah ini tetap tanggung jawab aku sendiri. Raka nggak minta kakak bantu menyelesaikan masalah ini. Tenang aja. Tenang. Tenang kata kamu. Gimana kakak bisa tenang? Kalau pinjol ini neror terus gimana? Kerjaan kakak itu udah rumit. Buat cari nafkah, kebutuhan rumah ini, kebutuhan kuliah kamu, sekolah Ricky. Kakak nyesel punya adik kayak kamu, Raka.
Ricky, kamu lihat Raka pulang nggak? Enggak, Kak. Dari semalam Bang Raka nggak kelihatan. Biasaan ya anak satu itu. Setiap weekend keluyuran aja kerjaannya. Main terus, nggak pulang-pulang. Kamu jangan kayak kakak kamu ya. Kamu mending kayak gini aja Ricky, belajar, kerjain tugas. Kamu pertahanin beasiswa kamu. Jangan kayak kakak kamu, keluyuran aja kerjaannya. Aman aja, Kak. Oh iya, nanti malam mau makan apa? Kayaknya kakak males deh masak, kita GoFood aja yuk. Bebas sih, Kak. Tapi Ricky pengennya makan kepiting saus Padang. Boleh nggak sih, Kak? Boleh, boleh aja. Soalnya makanan ini kesukaan Bang Raka juga. Tapi kan si Raka belum tentu pulang. Kalau dipesen 3, mubazir nanti. Coba deh, Kak, ditelepon Bang Rakanya. Ya udah deh, coba angkat telepon. Tuh kan bener gak diangkat. Dasar tuh anak. Ya udah deh, nanti ini ya, jangan lupa ingetin kakak buat GoFood kakak mau tidur lagi. Kami ya, Kak? Orderannya Ngoyor. ngoyor ya? Agak sepi tapi sekarang nih, Kak. Iya. Kadang banyak yang daftar nih kan lu. Iya, Dah, lanjut ya. Nah, Aku nak narik dulu, Kak. mari. Iya, Kak. Kakak jadi, kakak selalu ada sampai kamu. Kakak nyesel. Ingin aja kayak kamu. Anak DPR udah bangun. Nih makan. Tadi mama beliin buat kamu. Wah,
Tumben banget. Tante kemana ya? Biasanya jam segini Tante ada di rumah. Mama, kayaknya ikut arisan di kompleks sebelah. Arisan apa? Arisan berondong. Udah, makan dulu aja sana. Kalau enggak, aku nanti yang makan. Oh ya, Bu. Aku kemarin ada info super wajib. Gimana? Terbaru. Begayut. Ah, keren. Di Begayut, bagus. Bagus. Nanti tolong bersihin WC ya, sekalian anterin orderan di belakang. Oh ya, siap-siap. Ricky, uang jajan kamu udah kata dispenser ya kayak biasa. Kakak buru-buru nih. Soalnya mau cek proyek. Gimana ya? Iya kak. Oh iya kak. Kemarin ada yang nyariin Kak Raka. Terus mereka nitipi surat ini. Si Raka belum pulang juga ya? Oh iya. Emang mereka bilang apa? Sepertinya belum kak. Soalnya Ricky nggak lihat Baraka. Nggak bilang apa-apa sih kak. Cuma mereka bilang mencari saudara Raka untuk ngasihin surat ini. Iya emang dasar ya tuh anak. Yaudah sini biar kakak aja yang kasih suratnya. Mau pipis lagi. Ricky, kakak pergi dulu ya. Jangan lupa kunci rumah ya seperti biasa. Kakak udah tahu banget nih. Aman kak. Semangat ya kerjanya.
Melamun aja, Bu. Ntar kesambet baru tau rasa. Ini lagi makhluk satu. Nggak Wawa, nggak kamu. Kenapa sih suka banget muncul tiba-tiba? Jelangkung kali ah. Bentar. Kenapa tuh muka merah-merah? Biasa, habis treatment. Iya, Sar. Aku mau nanya nih. Kamu punya adik cowok kan? Iya punya. Masa kamu lupa sih? Kan kita udah berteman dari zaman sekolah dulu. Masa kamu lupa aku 2 bersaudara? Hehehe. Maaf, lupa. Jangan bilang kamu... Jangan bilang apa? Jangan-jangan kamu suka adikku? Oh my god, tidak! Astaga, kamu pikir aku Wawa yang suka berondong? Bukan itu. Terus apa dong cinta? Dari mana yang ngomongnya? Kamu tahu Raka kan, adikku? Ya tahu dong, Dede Raka yang lucu dan imut itu kan. Masa aku lupa, dari zaman sekolah dulu kan dia lucu banget. Kenapa emangnya? Jangan bilang kamu... Ih, serius dulu. Iya, aku serius. Emang kenapa sih? Si Raka lagi buat masalah nih. Hah? Masalah apa emangnya? Ini loh, Raka terlibat pinjol. Jadi kayaknya nunggak deh sampai neror nomor aku dan pinjolnya sampai datang ke rumah dan Ricky yang nerima. Gimana ya? Aku juga nggak nyangka kalau Raka seperti ini. Padahal kan Raka anaknya yang kelihatan baik dan bukan anak yang pembuat masalah. Ya itu poinnya. Aku juga nggak nyangka kalau dapat masalah seperti ini. Terus udah bicara sama Raka soal masalah ini? Udah, tapi dia kayak anak kecil, kabur-kaburan. Sampai sekarang pun dia belum pulang. Kamu yakin ngajak ngobrolnya baik-baik? Atau sambil marah-marah? Ya baik-baik sih. Tapi sambil marah-marah juga sih. Nggak tau apa pusing. Cantika. Yang namanya anak cowok, itu mana bisa diajak bicara baik-baik tapi sambil dimarahin. Mereka itu paling gak tahan duduk berdua bareng, terus bahas sesuatu yang bikin mereka tertekan. Apalagi kalau mata mereka ditatap. Pasti mereka langsung linglung dan risih. Ya gitulah. Lagian aku yakin Raka pasti ada alasan yang kuat sampai bikin masalah seperti ini. Udah nggak tahu, pusing, capek, aku lelah banget sama permasalahan ini. Udah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ricky, sini kamu. Ada apa, Kak? Ini jaket kamu kan? Iya, Kak. Itu jaket Ricky. Ini apa, Ricky? Ricky? Ini apa? Tolong jelasin ke kakak, kenapa barang ini bisa ada di jaket kamu, Ricky?
Ricky, tolonglah jelasin ke kakak, kenapa? Maafin Ricky ya kak. Ricky janji nggak bakal ngulangi lagi kak. Kakak jangan marah ya kak. Tolong maafin Ricky ya kak. Ya Tuhan, Ricky. Kemarin Raka. Dan hari ini kamu yang bikin kakak kecewa, Ricky. Mau kalian berdua itu apa? Aku udah gak tahu lagi sama kalian. Kalian mau lihat kakak mati menderita ya? Kak, tolong maaf Ricky ya kak. Kakak kenapa ngomong kayak gitu? Ricky janji gak bakal ngulangi lagi kak. Maafin Ricky ya kak. Dan satu hal kak, jangan sampai Abang Raka tahu soal ini. Mohon banget ya kak. Kenapa? Kenapa kalau aku tahu? Sini kamu. Sini. Kenapa kalau aku tahu? Ini yang katanya ada berprestasi, yang selalu dibanggain, yang katanya berprestasi. Nah, kalau kamu ada apa-apa, siapa yang menolong kamu? Bodoh, musuhin keluarga banget kamu. Raka Nugraha, udah kakak bilang. Terus aja kak, terus aja belain Ricky. Aku memang gak ada harga dirinya di rumah ini. Gak pernah kakak anggap ada. Terus aja kak. Bukan gitu Raka, kamu tuh gak ngerti. Emang di mata kakak, aku dianggap gak bisa ngertiin apapun.
Kamu kenapa, Dek? Ricky didorong, Kak. Terus permen Ricky diambil. Siapa yang dorong kamu, Dek? Kevin dengan kawan-kawan, Kak. Terus mereka kemana? Ke sana. Yaudah, kamu tunggu sini ya. Iya, Kak. Baju kamu kotor semua sih. Tangan kamu kenapa? Sakit ya? Ini sakit gak? Ini pasti gara-gara Raka. Kalian berantem ya? Emang bener-bener si Raka itu. Kamu ya mau bener-bener. Kamu apain Ricky sampai begitu, hah? Kenapa sih kamu selalu jahatin si Ricky? Kamu ya mau bener-bener. Tapi Kak, Raka. Tapi apa? Ada apa sih sama kamu? Kamu selalu kelewatan banget sama si Ricky. Raka. Kakak bingung deh sama kamu. Mau kamu apa sih selalu jahatin si Ricky? Kamu ya emang bener-bener deh. Raka, kakak belum selesai sama kamu. Ricky, soal perkembangan beasiswa kamu, Ibu usahakan yang terbaik ya. Usahakan nilai kamu tidak turun. Baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Dan untuk prestasi kamu yang Kempo itu, pertahankan portofolionya. Itu untuk portofolio kamu. Dan teruslah berprestasi ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu, kepala sekolah ingin mengadakan rapat dan Ibu dibutuhkan. Oh, baik. Tunggu sebentar ya. Ricky, sudah tidak ada lagi yang dibicarakan. Kamu boleh kembali ke kelas. Kalau begitu Ricky, pamit ke kelas dulu ya. Permisi, Bu. Bu, itu Ricky Mandala kan? Yang salah satu kandidat penerima beasiswa kuliah di sekolah kita tahun ini kan? Betul sekali. Itu Ricky Mandala. Dia selalu pintar sejak dari kelas 10. Dia juga selalu meraih juara umum dan juara kelas tiap semester. Saya yakin, tahun ini dia kembali akan mendapatkan jatah beasiswa dari sekolah kita. Mohon maaf ya, Bu. Bukannya saya mau gimana-gimana ya. Kemarin saya ikut briefing bersama kepala sekolah dan pihak dari universitas itu. Sepertinya Ricky itu tidak mendapatkan jatah beasiswa sekolah kita tahun ini. Loh, mengapa begitu? Pertimbangannya apa? Ibu tahu Melody kan? Teman sekelas Ricky, yang selalu ranking kedua di bawah Ricky? Iya, Bu. Hasil pertimbangan pihak sekolah kita dan pihak universitas itu menetapkan bahwa si Melody itu yang mendapatkan beasiswa. Atas pertimbangan apa? Entahlah, Bu. Kita kan tidak pernah tahu hal-hal yang dimiliki oleh para petinggi. Kita kan cuman guru biasa yang tanpa memiliki jabatan. Jadi tidak punya kekuatan.
Makanya ini, Ibu dipanggil kepala sekolah mungkin untuk membicarakan hal ini. Kalau begitu, saya akan perjuangkan Ricky. Mari, kita ke ruang kepala sekolah sekarang. Baiklah, Bu. Kenapa kamu, Rik? Kok kayak orang sakit? Mungkin kebanyakan ngunyah buku kali. Itulah resiko anak kutu buku. Belajar, belajar, belajar. Nah, tumben pinter. Biasanya on. Tapi kali ini omonganmu masuk akal sih. Temen kutu buku kita satu ini dari kelas 10 emang gak ada seneng-seneng hidup dia. Ngomong dong, Ricky. Nih, sebat dulu kita. Biar enak kita ngomong. Gak mau dia, Bang. Enggak, makasih. Aku nggak mau nyobain hal yang bikin Kak Cantika dan Abang Raka kecewa. Ya elah, sekali ini doang. Gak beracun juga kok. Ya, Rik, kali ini aja kok. Gak ada yang tahu selain kita-kita. Kalau kita nyebat di sini. Ya, neng, iya nggak? Ayolah. Ayo, coba. Gitu doang, gak bisa. Lagi. Lagi. Lanjut lagi. Kalian bertiga ikut ibu ke ruang BK sekarang.
Kalian bertiga, apa yang kalian pikirkan? Merokok saja sudah salah, apalagi merokok di sekolah. Kalian bisa dikeluarkan dari sekolah ini. Paham? Jangan, Bu. Ricky mohon jangan keluari Ricky dari sekolah ini. Ricky mohon, Bu. Diam kamu, Ricky. Ini masalah besar. Bagaimana kalau orang lain tahu mengenai hal ini? Ibu tidak bisa menolong kalian lagi. Jadi, kalian ibu skor selama 3 hari dan bersihkan lingkungan sekolah sampai lulus. Kalian bertiga paham? Sudah, keluar kalian sekarang. Dan kamu, Ricky, beasiswa kamu sudah tidak bisa ibu perjuangkan lagi. Ibu benar-benar kecewa dengan kamu. Sudah, keluar kalian bertiga. Elah, Rik, cuma 3 hari doang kok. Tenang aja, aku siap nampung kok kamu. Aduh, gimana nih? Bisa mati aku digebukin Bang Raka. Udah Rik, apa sih yang dipikirin? 3 hari ini kamu di rumah aku aja. Tenang aja kok, nggak ada orang di rumah. Aman kamu di sana. Oke? Yuk. Jadi begitu Kak ceritanya. Maafin Ricky ya Kak. Sekali lagi Ricky janji. Ricky nggak bakal mengulangi hal itu lagi. Ricky. Intinya kakak nggak mau ngelihat kamu ngelakuin hal-hal kayak gitu lagi. Kakak minta tolong sama kamu jauhin teman-teman kamu yang ngajak hal negatif kayak gitu. Kakak nggak mau ngelihat kamu temenan sama mereka. Paham kamu? Iya Kak. Dan satu hal lagi Ricky, soal cincin kakak. Soal cincin kakak. Halo Bobby? Hah? Kok bisa? Oke, kamu salah ke rumah sakitnya ya. Kenapa Kak? Ada apa? Kakak pergi dulu, kamu jaga rumah, ingat jangan sampai ditinggal. Nanti hal ini kita bahas lagi. Saudara Raka tidak apa-apa. Dia hanya mengalami pingsan karena kecapean. Tapi, mengingat penyakitnya yang sudah diidapnya sejak lama, sekarang saudara Raka tidak bisa lagi bekerja ekstra, apalagi sampai kecapean. Maksudnya dok, penyakit lama? Emangnya adik saya kena penyakit apa dok? Seberapa parah? Loh, kamu nggak tahu? Saudara Raka kan ngidap penyakit gagal ginjal yang sudah parah, karena penyakit diabetesnya yang sudah diidapnya sejak lama. Emang saudara Raka tidak cerita sama kamu? Kamu kan kakaknya. Kamu yang bener-bener. Kamu ngapain Ricky sampai begitu, hah? Kenapa sih kamu selalu jahatin si Ricky? Tapi Kak, Raka. Raka, Kakak belum selesai sama kamu. Kakak nyesel punya adik kayak kamu, Raka.
Seberapa sakit, Raka? Maksudnya, Kak? Ngapain kakak kesini? Ketika kakak bingung kemana arah kamu berada, kakak tahu kamu di sini. Ini tempat favorit kamu dari kecil. Ya terus, ngapain kakak di sini? Fokus aja terus urusin si anak mas itu. Udahlah Raka, kakak capek debat ini terus. Sekarang kakak tanya, seberapa sakit Raka rasanya? Seberapa sakit apa, Kak? Seberapa sakit kak treatment cuci darahnya? Pasti sakit banget ya? Ya sakit lah, Kak. Tapi lebih sakit lagi ketika Raka treatment. Pasti Raka sendirian. Merasa kengiluan bagaikan sekujur tubuh ditusuk ribuan jarum. Tapi sudahlah, Kak. Gak usah dihiraukan. Biar kesakitan ini Raka sendiri yang tanggung. Maafin kakak ya Raka. Sudahlah, Kak. Semua ini bukan salahnya kakak kok. Raka saja yang lemah. Tapi Kak, kok bisa kakak tahu semua ini? Waktu di rumah sakit kemarin, dokter udah bilang semua. Dan sahabatmu Bobby juga cerita semuanya. Sebenarnya gini Kak, kamu yakin gak mau ngomong sama Kak Cantika? Penyakitmu udah parah loh. Kak Cantika harus tahu soal ini. Udahlah. Yang lain gak boleh tahu soal penyakit ini. Tapi Raka, untuk pengobatan dan biayanya gimana? Kamu gak mungkin sanggup sendiri. Udahlah, Bob. Intinya, aku gak mau ngerepotin kakakku sendiri. Untuk solusi permasalahan ini, biar aku sendiri yang nyelesain. Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Begitulah Kak, memang si Rakanya gak mau ngasih tahu orang lain, termasuk kakak sendiri, soal penyakitnya dan juga soal pinjolnya. Kamu yakin? Bunganya gede loh. Aku dan teman-teman masih bisa bantu kok. Pinjol bukan solusi Raka. Yang ada, kamu kena masalah ke depannya. Udahlah, Bob. Kalian semua tuh udah terlalu baik sama aku. Aku ngojek, kalian pinjemin motor. Aku kerja part-time, udah kalian rekomendasiin. Jadi udah, kalian tuh udah terlalu baik sama aku. Intinya, aku nggak mau ngerepotin kalian lagi. Terserah kamu deh Raka. Yang terpenting, Kak Cantika harus tahu soal ini. Kamu nggak usah sok kuat deh. Kamu kan masih punya teman, keluarga, dan sahabat. Udahlah, Bob. Katanya mau mancing. Udah jam berapa sekarang? Iya udah, ayo berangkat.
Jadi begitulah Kak cerita yang sebenarnya. Terima kasih ya Bobby, udah jadi sahabat yang selalu ada buat Raka. Dasar ya, si Bobby itu nggak bisa banget jaga rahasia. Gak gitu Raka, malah Bobby adalah sahabat yang baik buat kamu. Sekarang kakak janji, kakak akan selalu merhatiin kamu juga. Kamu sih dari SMP kelihatannya mandiri, semua hal bisa. Makanya kakak bukan gak merhatiin. Beda sama Ricky, yang apa-apa harus diperhatiin. Sejak kepalanya terbentur waktu kemarin, kamu tahu sendiri kan, Ricky itu butuh perhatian ekstra. Mentalnya mudah down. Secara akademik, dia memang pintar. Tetapi secara mental, dia rapuh. Beda sama kita berdua, Raka. Iya deh, iya. Sudah bosen dengerin kakak ngomong hal ini dari dulu. Tapi sekarang kakak janji bakal nemenin kamu dalam kondisi apapun. Janji? Iya deh, iya. Bawel. Tayangnya kakak, gantengnya kakak sih di Ini sini. apaan Ayo deh? dulu. Enggak, us. Ih, Raka jangan kabur. Dasar ya tuh anak, giliran diperhatiin manja, malah kabur. Giliran gak diperhatiin ngambek. Raka. Sekalian kakak ya Raka. Mikirin apa kak? Kusut banget kayaknya tuh muka. Ya nih, mikirin biaya kuliahnya Ricky. Kayaknya biaya kuliah Ricky nggak bisa beasiswa deh, harus mandiri. Kakak nggak punya uang, tapi kakak pengen banget Ricky jadi dokter biar hidupnya terjamin. Terus soal beasiswa Ricky gimana kak? Bukannya Ricky ngajuin beasiswa? Pengajuan beasiswa dari sekolahnya nggak bisa diharapin, Raka. Terus solusinya gimana dong kak? Kakak kepikiran untuk menggadaikan rumah ini, Raka. Apa? Jual rumah ini maksudnya kak? Bukan, Raka. Digadein di bank. Ya sama aja kak. Pokoknya Raka nggak mau kalau rumah ini dijual. Raka dengerin kakak dulu. Ini kak, pakai ini aja kalau mau biayain kuliah si Ricky. Ini maksudnya apa, Raka? Hah? 500 juta? Dari mana kamu uang sebanyak ini, Raka? Ini buku tabungan kamu. Dari Nuyul kak. Ya tabungan siapa lagi kak? Kakak lihat sendiri itu tabungan atas nama siapa. Kakak serius, Raka? Kamu punya tabungan sebanyak ini dari mana? Ya dari mana lagi kak? Kalau bukan hasil dari aku kerja part time. Hasil aku tabung dari semua uang yang pernah kakak kasih. Udahlah, kakak nggak usah banyak tanya. Intinya, kalau kakak mau gunain uang itu buat
keperluan kuliahnya si Ricky, ya pakai aja lah Kak. Kamu ambil lagi nih Raka. Ini punya kamu. Pakai aja buat kebutuhan kamu sendiri. Urusan Ricky biar jadi tanggung jawab kakak. Raka juga punya tanggung jawab Kak di rumah ini. Berhenti sok kuat Kak. Percayalah Kak. Aku udah mencoba hal itu. Berpura-pura kuat di depan, tapi down di belakang. Gak enak banget Kak rasanya. Tapi Raka, udahlah Kak. Udah habis energi selalu memperdebatkan hal yang tak perlu diperdebatkan. Lagian hidup Raka juga udah kemana-mana Kak. Kalau rumah ini dijual, Raka malah makin tersesat. Karena udah nggak ada arah pulang. Dan rumah ini satu-satunya yang bisa buat mama dan papa dikenang Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ricky, duduk sini dulu Ricky. Ada apa Kak? Kakak sama Bang Raka masih marah ya sama Ricky? Kamu diem dulu. Sekarang kakak mau tanya. Kalau kamu kuliah kedokteran, kamu bakal serius kan? Nggak main-main? Ya serius lah Kak. Masa Ricky main-main? Tapi udahlah Kak. Ricky kan udah cerita kemarin. Soal beasiswa itu Ricky udah ikhlasin kok. Ya udah, lupain soal beasiswanya. Intinya, kakak mohon kamu serius ya nanti. Jangan bikin masalah lagi Ricky. Soal biayanya gimana ya Kak? Soal itu, tenang. Udah ada Pak Bos kita, pengusaha tuyul. Maksudnya Kak? Udah, sana Ji. Sungkem dan peluk abangmu itu. Di apaan sih Kak? Nggak ada.
udah lulus SMA dan kamu bisa lanjut kuliah kedokteran. Dan kamu, Raka, kamu udah jadi sarjana.